kamera, kita bertemu lagi di Dunia Dalam Kamera, program jalan-jalan virtual yang akan mengajak menjelajah berbagai tempat menarik di seluruh dunia. Untuk kali ini kita akan eksplorasi ke Vatikan, Jerman, dan Turki. Sekarang kita akan melihat Vatikan yang walaupun terletak di Italia, tapi bukan termasuk negara Italia ya. Perjalanan kami dimulai dari Piazza Venezia, alun-alun sibuk di pusat kota Roma. Di depannya berdiri megah Altare della Patria, monumen untuk Raja Vittorio Emanuele II. Dikelilingi bangunan kuno dan lalu lintas modern, kami naik bus umum menuju Vatikan sekitar 15 hingga 20 menit. Setibanya di dekat lapangan Santo Petrus, kami berjalan kaki menuju kawasan yang penuh sejarah dan makna spiritual bagi umat Katolik dan bersejarah bagi dunia. Kami tiba di lapangan Santo Petrus, ikon dunia yang terletak di Vatikan, negara terkecil sekaligus pusat spiritual bagi jutaan umat. Basilika Santo Petrus berdiri megah di hadapan kami, dibangun di atas makam salah satu murid utama Yesus. Antrian panjang tampak mengular menuju gereja terbesar di dunia ini. Meski kecil, Vatikan menyuarakan pesan besar tentang perdamaian, saling menghormati, dan pentingnya dialog lintas keyakinan. Di lorong sisi kanan saat kita masuk dari pintu utama Basilika, kita akan melihat relief pahatan marmer putih yang menggambarkan adegan-adegan penting dari Alkitab atau kisah para martir dan orang kudus di bagian langit-langitnya. Inilah Porta Santa, pintu suci di Basilika Santo Petrus. Pintu ini hanya dibuka saat tahun Yubelium Suci yang diadakan setiap 25 tahun atau di momen khusus oleh Paus. Memasuki Basilika Santo Petrus, rasa takjub langsung terasa. Langit-langitnya menjulang 136 meter di bawah kubah utama, simbol keagungan dan kejayaan arsitektur Renaissance. Pilar-pilar raksasa menopang lengkungan tinggi, dihiasi patung para santo dan relief kisah suci. Inilah kubah utama Basilika Santo Petrus, rancangan Michelangelo yang luar biasa. Fresko di dalamnya menampilkan pemandangan surgawi, para kudus dan malaikat memuliakan Tuhan dalam cahaya kemuliaan. Berbagai patung santo dan paus terbuat dari marmer berdiri dengan megah, dengan ukiran halus dan elegan memberikan detail ornamen yang sangat kuat, menjadikan seni berbalut spiritual yang agung. Inilah Baldacchino Bernini, mahakarya barok yang berdiri megah di bawah kubah utama Basilika Santo Petrus. Dirancang oleh Gian Lorenzo Bernini pada abad ke-17, struktur perunggu raksasa ini menaungi altar utama. Di bawahnya tersimpan makam Santo Petrus, menandai pusat spiritual gereja Katolik di Vatikan. Saat kita mendongak, mata kita disambut oleh keindahan yang tak terlukiskan. Warna biru langit berhias bintang keemasan, lambang kemuliaan surga. Cathedra Petri atau kursi Santo Petrus, salah satu mahakarya agung Gian Lorenzo Bernini yang terletak di bagian apse atau belakang altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Di bagian bawah altar utama dan Baldacchino karya Gian Lorenzo Bernini terdapat sebuah area semi lingkaran yang disebut dengan Confessio. Area ini dihiasi dengan lampu-lampu minyak emas yang menyala, menandakan tempat yang sangat sakral. Patung Santo Petrus, salah satu Rasul Yesus dan Paus pertama Gereja Katolik, duduk dengan pose tenang dan penuh wibawa. Dibuat dari perunggu dan dipercaya berasal dari abad ke-13, karya ini sering dikaitkan dengan pematung Arnolfo di Cambio. Ini adalah patung Pieta karya agung Michelangelo yang menggambarkan Maria dengan lembut memangku tubuh Yesus setelah diturunkan dari salib.
Diciptakan pada tahun 1498 hingga 1499, karya ini dipahat dari marmer putih dengan ketelitian luar biasa dan mengekspresikan kesedihan, cinta, dan ketenangan dalam duka. Setiap hari lebih dari 20.000 pengunjung dari seluruh penjuru dunia datang ke tempat ini. Ada yang berdoa, ada yang sekedar mengagumi arsitekturnya, dan ada pula yang mencari makna spiritual dalam keheningan dan kebesaran basilika ini. Dan pada hari-hari besar keagamaan, jumlahnya bisa melonjak hingga ratusan ribu. Dari dalam Basilika Santo Petrus, perjalanan menuju puncak Peter's Dome dimulai dengan menaiki tangga sempit dan melingkar yang menguji fisik dan semangat. Setelah melewati lebih dari 300 anak tangga, sampailah di puncak kubah, tempat terbaik untuk menyaksikan panorama Vatikan dari ketinggian. Dari sini, mata dimanjakan dengan pemandangan luar biasa. Lapangan Santo Petrus terbentang simetris dengan ribuan umat tampak seperti titik-titik kecil. Kota Roma menghampar di kejauhan, dipenuhi kubah, menara, dan atap bata khas Italia. Salah satu ikon arsitektur Museum Vatikan, tanggal spiral ganda yang menyatu. Satu jalur naik, satu turun, membentuk pusaran ilusi optik yang menakjubkan. Spare Within Spare, karya Arnaldo Pomodoro. Bola perunggu yang merefleksikan dunia modern, tampak utuh tapi rapuh dan kompleks di dalamnya. Jangan kemana-mana dulu ya Sobat Kamera, setelah yang berikut ini kita akan melihat kota Potsdam yang ada di Jerman. Perjalanan ke Potsdam, sebuah kota bersejarah di Jerman. Dari Berlin, kita hanya menempuh sekitar 40 menit dengan setibanya di Potsdam Hauptbahnhof. Suasana kota langsung menyambut dengan nuansa klasik yang kental dengan jejak sejarah. Setibanya di kota Potsdam, mata kita segera tertuju pada Peter and Paul Church, sebuah gereja Katolik berarsitektur neoklasik dengan menara lonceng menjulang di pusat kota. Dibangun pada abad ke-19, gereja ini hingga kini masih menjadi pusat jemaat Katolik di Potsdam, sekaligus salah satu penanda penting kota. Kawasan Dutch Quarter dibangun atas perintah Raja Frederik Willem I dari Prusia. Tujuannya untuk menarik para pengrajin asal Belanda agar mau menetap di Potsdam. Masih di kawasan Dutch Quarter, di sebuah lapangan terbuka kami menemukan pasar lokal. Para penjual menjajakan aneka hasil bumi segar, kentang, wortel hingga stroberi. Ada juga bunga matahari yang cerah, pakaian, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Di tengah kota Potsdam berdiri megah Altes Rathaus atau Balai Kota Tua. Bangunan bergaya barok ini dibangun pada abad ke-18. Ciri khasnya ada pada kubah hijau besar di bagian atap dengan patung emas atlas yang memikul bola dunia, simbol kekuatan dan pengetahuan. Tepat di sebelah Altes Rathaus berdiri Nikolaikirche, Gereja Saint Nikolai yang megah dengan kubah hijaunya yang besar. Gereja ini dibangun pada abad ke-19 dengan gaya klasik, ranjangan arsitek terkenal Carl Friedrich Schinkel. Keanggunannya berpadu serasi dengan balai kota tua di sampingnya, menjadikan alun-alun Potsdam pusat sejarah dan arsitektur yang menawan.
Bangunan ini merupakan gedung peringatan dan tempat pemakaman bangsawan. Akhirnya kita tiba di Sanssouci Park. Taman megah yang satu ini bukan hanya ruang hijau biasa, tapi juga penuh istana, pavilion, dan patung-patung klasik yang menyatu indah dengan alam. Inilah jantung sejarah Potsdam, tempat para raja Prusia dulu beristirahat dan menikmati ketenangan. Di dalam Sanssouci Park, kita menjumpai kolonade megah berbentuk setengah lingkaran di halaman Neues Palais. Berderet 88 pilar tinggi bergaya klasik berdiri gagah, seolah jadi gerbang kehormatan menuju istana. Di sini kita menemukan sebuah air mancur yang indah, dikelilingi pepohonan hijau dan jalan setapak panjang yang mengarah ke Belverde di kejauhan. Inilah Sanssouci Park di Potsdam, Jerman, sebuah mahakarya taman kerajaan yang penuh pesona. Dibangun pada abad ke-18 oleh Raja Frederick yang Agung, istana ini sering dijuluki sebagai Versailles-nya Prusia. Tidak hanya istana, taman luas yang mengelilinginya juga masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Istana Sanssouci sendiri tampak anggun dengan kubah hijau dan fasad bergaya rokoko, menjadi saksi bisu masa kejayaan Raja Frederick II. Dari dekat, detail arsitekturnya begitu menawan. Pilar, ukiran hingga tulisan Sanssouci yang berarti tanpa kekhawatiran, mencerminkan cita-cita sang raja. Di sudut lain, ada pavilion besi berhiaskan ornamen emas yang berkilau diterpa sinar matahari. Sementara hamparan bunga berwarna-warni menambah semarak suasana. Di dekat istana Sanssouci berdiri kincir angin bersejarah Potsdam yang berfungsi sebagai penggiling gandum. Di tengah hijau rindangnya Neugarten Potsdam berdiri Slot Sachsenhof, istana bergaya Tudor yang lebih mirip rumah bangsawan Inggris daripada istana Prusia. Bangunan berdinding bata merah, beratap runcing dengan cerobong-cerobong tinggi, menciptakan suasana hangat dan elegan. Kawasan rumah kayu Rusia ini dibangun tahun 1826 hingga 1827 oleh Raja Frederick Wilhelm III untuk menghormati persahabatannya dengan Tsar Alexander I. Dihuni 24 penyanyi Rusia, rumah-rumah bergaya tradisional ini kini jadi bagian warisan dunia UNESCO dan menyimpan kisah eratnya hubungan Jerman-Rusia. Potsdam bukan sekedar kota tetangga Berlin, melainkan panggung besar sejarah, budaya, dan arsitektur dunia. Menyusuri Potsdam serasa menelusuri perjalanan waktu, sebuah kota yang mengajak kita belajar dari masa lalu, sekaligus menikmati keindahan yang abadi. Kita jeda dulu ya sobat kamera, nanti kita ke kota Istanbul dengan segala keunikannya, tetap di dunia dalam kamera. Jalan-jalan ke negeri orang, jangan lewatkan serunya mencoba alat transportasi umum yang ada. Saat berada di Istanbul, Turki, kita menemukan halte cable car atau teleferik yang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk menuju kampus.
Di dalam satu kabin cable car, kapasitas maksimal hanya 6 orang. Dari ketinggian sekitar 300 meter, pemandangan di bawah sungguh menarik. Transportasi ini sudah beroperasi sejak tahun 93 dan berjalan setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam. Meski perjalanan hanya sekitar 3 menit, pengalaman melihat Istanbul dari atas memberikan sensasi yang berbeda. Sesampainya di halte Maçka, kita bisa menukarkan token di mesin Jetonmatik untuk keluar dari halte. Mesin Jetonmatik ini memungkinkan kita membeli token sekali jalan dengan memasukkan uang koin atau uang kertas. Tarifnya sekitar 4 lira Turki sekali jalan. Dari kawasan Maçka, perjalanan kita lanjutkan menuju salah satu destinasi paling populer di Istanbul, Istiklal Street. Istiklal Street merupakan pusat keramaian kota. Setibanya di sini, kita langsung bisa menikmati hiburan jalanannya. Hampir di setiap sudut kita bisa menemukan musisi lokal yang menampilkan berbagai jenis musik, mulai dari petikan gitar akustik, dentingan biola, hingga nyanyian khas Turki dengan alat musik tradisional. Ada pula kelompok musik yang memainkan lagu-lagu modern dengan aransemen unik. Saking banyaknya musisi jalanan di sini, saya pun tergoda untuk ikut bernyanyi bersama. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bernyanyi diiringi permainan gitar dari salah satu musisi jalanan. Sebuah pengalaman yang sederhana tapi sangat berkesan karena bisa merasakan langsung semangat kebersamaan dan keceriaan di jantung kota Istanbul. Berjalan di Istiklal Street bukan hanya sekedar menyusuri jalan utama kota, tapi juga menikmati seni, musik, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Di tengah keramaian, tram merah klasik melintas perlahan, menambah keunikan suasana jalan yang seakan tak pernah tidur ini. Banyak orang memanfaatkan momen ini untuk berfoto di rel tram, bahkan berfoto bersama tram ketika berhenti sejenak. Tak heran bila jalan ini selalu penuh sesak. Setiap harinya, ratusan ribu orang berjalan melewati Istiklal Street dan jumlahnya bisa melonjak hingga 3 juta orang per hari pada akhir pekan. Perjalanan kami lanjut dengan mencoba salah satu hidangan sederhana namun populer di Turki, yaitu sup lentil atau mercimek çorbası. Bahan utama sup ini adalah lentil merah, sejenis kacang-kacangan yang dijual dalam bentuk kering. Proses memasaknya cukup sederhana. Lentil dicuci lalu direbus hingga empuk. Sementara itu bawang bombay dan bawang putih dicincang, ditumis hingga harum. Kemudian ditambahkan air, kaldu, dan lentil. Sup ini semakin nikmat bila disantap dengan roti pide, roti khas Turki berbentuk flatbread. Teksturnya agak keras karena tipis, tapi ada sedikit kekenyalan berkat tambahan ragi. Roti ini biasanya dicelupkan ke dalam sup sehingga terasa lebih lembut dan mudah dikunyah. Sajian sederhana ini benar-benar menggambarkan makanan rumahan Turki, hangat, mengenyangkan, dan penuh rasa. Lanjut berjalan, kita tiba di Sarayburnu, kawasan tepi laut Istanbul. Di sini kita akan menemukan pemandangan yang sudah jadi bagian dari keseharian kota. Warga berdiri di atas bebatuan, melontarkan kailnya ke perairan Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Bagi mereka, memancing bukan sekedar hobi, melainkan tradisi yang telah melekat sejak lama. Dari pagi hingga senja, barisan pemancing tua maupun muda bisa kita temui, sabar menunggu hasil tangkapan sambil menikmati semilir angin laut. Bagi warga setempat, memancing di sini bukan hanya soal mencari ikan, tetapi juga cara untuk bersantai, berbincang, dan merasakan denyut kehidupan kota yang berada di pertemuan dua benua. Sampai di sini dulu kebersamaan kita Sobat Kamera. Jangan lupa minggu depan Dunia Dalam Kamera akan kembali lagi di waktu yang sama. Sampai jumpa.